Sudah, sebentar lihat sana sambil kapten yang ganteng ini untuk memperbaiki sana. Maka pokok pikiran yang ingin saya tawarkan bagi teman-teman malam hari ini bahwa kebangkitan Kristus itu harusnya mampu membangkitkan kita juga. Dalam tema mengenai freedom generation, saya rasa kurang satu E-nya. Ya, freedom generation, maka kita akan berbicara mengenai generasi yang bebas, generasi yang sudah dibebaskan. Kebangkitan Yesus harusnya mampu membangkitkan saudara dan saya sebagai orang muda. Tetapi nyatanya seperti yang saya katakan di awal, bahwa tidak semua orang yang siap untuk kebangkitan. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya saudara dan saya sebagai orang-orang muda, supaya kebangkitan Yesus itu ternyata juga menjadi kebangkitan kita. Ada beberapa hal yang harus kita lihat saudara-saudara, dan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang bawa Alkitab, mari kita buka Markus 16 ayat 3. Markus 16 ayat 3. Yang sudah dapat tolong bacakan dengan suara yang keras dan seksi. Markus 16 ayat 3. Sudah? Sudah dapat? Markus 16 ayat 3. Silakan berdiri dan baca dengan suara keras dan seksi. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Oke, baik. Dan rekan-rekan mulia diberkati Tuhan, ini kisah mengenai Maria dan juga teman-temannya waktu dia akan pergi ke kubur Yesus. Hal yang pertama, bagaimana saudara dan saya supaya kita dibangkitkan? Yang pertama itu jangan fokus kepada batu. Saya akan jelaskan bagian ini. Dalam tradisi Yahudi, kalau seseorang mati, maka tidak diizinkan orang itu dibakar. Dia tidak izinkan juga diformalin. Dia tidak izinkan dibalsem, saudara-saudara. Karena menurut mereka, bagaimana orang lahir ke dunia, harusnya begitu dia waktu kembali ke kubur. Jadi tidak ada formalin, tidak ada balsem. Kecuali ada yang lahir bawa balsem. Waktu lahir, angkat begini balpirik, angkat begini balsem aktif, atau balsemnya ina-ina yang kuning itu, tidak ada. Ya, saya harap di sini tidak ada yang lahir membawa balsem. Nah, begitu paham Yahudi. Bagaimana kau lahir? Harus begitu kau mati. Itu sebabnya Yesus tidak diformalin waktu itu, bos. Dia tidak dibalsem, tapi ada tradisi dia dirempah. Jadi bukan di bumbu ROE dia, tidak. Tetapi dirempah, diminyaki. Nah, Maria dan kawan-kawan pergi. Ibu-ibu kan kalau berjalan bawa keranjang bunga di tangan, toh berjalan. Jalan. Toh di tengah jalan Maria bilang, stop. Jeng. Mana tahu di kubur itu ada batu kok. Lupa ya, guys. Saya mulai belajar pakai logat Manado, saudara-saudara. Karena per 1 Juli saya pindah tugas ke Korps Tondano. Jadi tadi suruh undang ke Kulawi. Saya sudah tidak di Kulawi, cewek. Nanti saya undang ke Tondano. Baik. Dia jalan. Jeng. Nggak lupa kok, itu ada batu besar. Kok siapa mau guling for kita? Maria yang lain. Aduh iyo, kiapanya sampai pikiran kasih itu tuh orang tadi begitu jalan. Nah, saudara-saudara, 3 orang ibu-ibu, kira-kira 3 orang ibu-ibu ini kuat tidak? Coba cari 3 ibu-ibu di sini, kok suruh orang angkat ini speaker, bawa ke belakang, kau bawa pulang kemarin. Toh? Pasti yang salah satu di antara mereka ada yang kentut, karena berat. Nah, sekarang mereka menghadapi satu batu yang besar. Dan siapa yang akan menggulingkan itu bagi mereka? Tetapi anehnya, pertanyaan itu sadarnya di tengah jalan. Jalan-jalan, tek, wih, ada batu paling. Siapa yang akan menggulingkannya? Tetapi menarik bagi saya bahwa Maria dan juga sahabat-sahabat yang lain, mereka tidak berhenti. Waktu mereka pikir, aduh iya ada batu sudah jejak. Kita orang pulang Jo, daripada kita bersih ada yang batu, mending orang pulang baku teks akan tuh kuku dang, biar tambah sneaker kita di sana dang, begitu. Tapi saudara-saudara, anehnya ini perempuan-perempuan bodoh ini. Bodoh dorang. So tahu ada halangan dorang pergi. Tapi bodoh bagi dunia, hebat bagi Tuhan. Dorang jalan. Sampai di sana dorang kapten uyau. Dorang dapat. Weh, batunya terguling. Ser. Toh, siapa yang guling itu batu? Mengaku Moni. Mengaku. Bukan saya juga, saudara-saudara. Yang pasti, saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana caranya malaikat guling itu batu. Entah orang bilang 1, 2, 3. Entah kayak tadi,
Atau macam-macam apa saya tidak tahu, yang pasti batu itu terguling. Nah rekan-rekan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar dari batu ini. Setiap orang pasti punya batu besar, bukan? Punya. Anda punya batu besar? Bukan batu aki, bukan. Bukan batu ginjal, bukan. Tapi batu besar ini saya identikan dengan sebuah kondisi, sebuah pergumulan, sebuah keadaan yang dimana orang-orang muda tidak bisa menggesernya. Saudara-saudara, apa batu besar yang orang muda tidak bisa geser? Coba tolong bantu saya. Yang pertama saya mau bilang saudara-saudara, masa lalu. Siapa bisa geser masa lalu kita? Saudara kira saya biar jelek, hitam, gendut, pendek begini, tidak banyak cewek pebulu? Banyak juga. Jadi saya habis ini menghadap saya. Jadi saya punya kerja biar jelek-jelek begini, bagasi sakit hati cewek. Kalau satu saya main musik. Nanti kalau panggilan saya lihat mantan pacar saya nangis-nangis, hati pasti dia berdoa buat saya. Keren gitu loh. Nah saudara-saudara, tiba-tiba saya jadi opsir. Khotbah mengenai kesetiaan. Saudara tahu apa yang paling saya takut kalau saya khotbah? Saya paling takut kalau sementara saya khotbah di bawah sana ada mantan saya. Betul. Karena pasti dia bilang begini, boy. Begitu saudara. Tetapi siapa yang menggulingkan batu itu bagi saya? Semua kita punya masa lalu. Tiada yang bagus, jelek semua. Jelek, bahkan lebih jelek dari muka saya saudara. Ih, kenapa tulisannya jadi begitu Pak? Kau dia yang mau maju. Oke, baik Pak. Tapi kok fontnya jelek ya? Oke, baik. Balik dulu. Sudah, jangan perhatikan fontnya jelek. Tadi kalau pakai laptop saya agak bagus sedikit. Ya, nah saudara-saudara, siapa yang menggulingkan batu itu? Selain batu masa lalu, batu apa lagi yang saudara mau? Yang saudara punya dan saya. Biasanya kita punya batu malu. Toh, saya ingin melayani Tuhan tapi saya malu. Ya, orang nada bilang badan sopai gonta, puru ke depan, pantat ke belakang, suruh melayani malu. Toh, malu saya bisa tapi malu. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi saudara dan saya? Apalagi yang menjadi batu kita saudara-saudara. Seringkali kita punya batu pergumulan yang besar. Saya ingin sekolah, tapi ternyata orang tua saya itu tidak punya dana untuk membiayai saya. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Nah sehingga pertanyaan ini bukan hanya menjadi pertanyaan Maria, tetapi pertanyaan ini bertanyaan juga bagi orang-orang muda kita. Di lingkungan saya bergaul, ada orang yang terlibat dengan narkoba, dan mau tidak mau saya berteman dengan mereka. Bagaimana caranya supaya saya tidak terikut dengan mereka? Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi saya? Atau saudara-saudara di antara saudara yang di dalam ruangan ini sudah pernah pakai narkoba? Saudara ingin keluar. Saudara-saudara, saya begitu terkejut. Teman-teman pengurus di Kulawi, ketika kami ingin mengadakan sharing mengenai narkoba, kita undang dari BNN dan polisi. Saya terkejut karena mereka bilang begini, maaf Letnan, kami tidak mau yang memberi seminar itu polisi. Kenapa? Saya tanya. Karena kami beli barangnya dari mereka. Kaget saya. Kami tidak mau yang kasih seminar itu BNN, karena kami tahu mereka punya barangnya dan kami beli sama mereka. Wih, kaget saudara. Terus kamu mau siapa yang kasih seminar mengenai narkoba? Kami mau opsir. Wih, siapa opsir yang pernah punya pengalaman pakai narkoba? Saudara-saudara, mungkin saudara dan saya pernah pakai narkoba dan kita ingin berhenti, tetapi sulit untuk berhenti. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Kebangkitan Kristus harusnya membuat saudara dan saya sadar bahwa hidup ini bukan tentang batu, bukan tentang apa yang saudara miliki, bukan tentang apa yang saudara dan saya lihat di depan, tetapi hidup ini tentang seberapa mau kita. Life is must go on. Hidup harus terus berjalan. Memang ada halangan, memang ada tantangan, memang ada rasa minder, memang ada masa lalu, tapi jangan pernah biarkan itu menghentikan langkah saudara. Saudara, kalau saya mau lihat masa lalu, saya tidak akan jadi opsir. Tetapi untunglah saya pandang Kristus, maka saya terus jalan. Dan waktu saya dapat, saya lihat bahwa batu itu terguling. Kebangkitan Yesus harusnya mampu menggulingkan batu-batu besar dalam hidup saudara. Perlu ada batu besar untuk menyadari bahwa saudara itu kecil. Perlu menyadari bahwa saya kecil untuk memahami bahwa saya
punya Allah yang jauh lebih besar. Memang saudara dan saya kecil, memang. Meskipun perut kita gede, tapi kita kecil, kekuatan kita kecil, kemampuan kita kecil, kegantengan kita kecil. Tuh jangan pikir, oh saya paling ganteng di divisi Kulawi. Jangan pikir, oh saya paling ganteng di Petimbe lagi. Tuh cek, kalau mau bilang ganteng ingat, masih ingat khotbah Natal saya? Orang ganteng itu kekenya tidak busuk. Jadi jangan bilang saudara ganteng kalau keke busuk. Cross check begitu tuh. Biar lengana ganteng tuh datang kemari bajalan pas dia bicara, wih DP mulut bawa paniki. Jadi saudara-saudara, sekali lagi bahwa hidup ini, hidup orang muda bukan mengenai batu. Semua punya batu, betul, semua punya batu. Semua punya halangan di depan. Tapi ini masalah saudara dan saya melangkah terus, melangkah terus, melangkah terus. Sekarang bilang kanan kirimu, hei jangan berhenti melangkah. Bilang. Jangan berhenti melangkah. Dan Jangan berhenti melangkah. Bilang. Bilang. Jangan berhenti melangkah. Kenapa suka bau mulut? Coba cium. Soalnya ada kata huruf H. Pas hey. Baik, itu yang pertama. Saudara dan saya tidak harus lihat batu. Jangan lihat batu. Jangan lihat tantangan. Saudara mau berkreasi di korup saudara, lakukanlah. Jangan lihat dana, jangan lihat uang. Jalan saja dan dapati Tuhan menggulingkan batu itu bagi saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, seharusnya kebangkitan Kristus itu membawa dampak. Dampaknya adalah kebangkitan kerohanian juga bagi kita. Kalau kita orang-orang yang sudah dibebaskan, maka saudara dan saya harusnya hidup dengan kebebasan itu. Yohanes 21 ayat 11. Salah seorang lagi yang laki-laki baca dengan suara keras dan lantang. Kalau yang perempuan seksi, kalau laki-laki lantang. Jangan laki-laki seksi. Tolong. Yohanes 21:11. Sudah dapat? Mari silakan berdiri. 1, 2, 3. Bro, Yohanes bro. Yohanes 21 ayat 11. Tidak apa-apa, berdiri saja, nanti cari sambil berdiri. Oke? Sudah, janganlah diambil, dia sudah dapat jatah. Siapa namamu? Oke, Arnold, silakan Arnold. Silakan Arnold. Hah? Oh, Karan. Oh, Karan. Karan bisa sarapan nggak ada dari rumah? Ayat 11. Ayat 11 Karan. Ayo silakan. Penuh. Oke. Dan sungguh pun sebanyak itu. Oke, terima kasih Karan. Tepuk tangan buat Karan. Dia sebenarnya lincah, cuma gugup. Begitu Karan ya? Hati-hati jangan baca. S tambah A, sa. Kata buku, D tambah ada, baca. Jarak. Baik. Hal yang kedua saudara-saudara. Saudara dan saya jangan pernah menyerah pada keadaan. Tadi jangan lihat pada batu yang besar, tapi yang kedua saudara-saudara yang lebih penting terangnya dari nih. itu. Saudara dan saya jangan terangnya. pernah menyerah pada keadaan. Dari semua kisah kebangkitan Yesus, kisah ini yang paling saya suka, yang Karan baca tadi. Kenapa saudara-saudara? Karena ini memperlihatkan sebuah kondisi yang sama, situasi yang sama waktu Yesus berjumpa dengan murid-muridnya pertama. Waktu Yesus ketemu dengan Simon Petrus yang pertama, maka dia ketemunya di laut. Sama juga kondisinya mereka sementara tangkap ikan. Sama juga kondisinya mereka tidak dapat ikan. Dan waktu Yesus bangkit, sama kondisinya. Dalam bahasa Perancis ada satu istilah yang disebut déjà vu. Déjà vu itu artinya begini. Kita ingat bahwa kejadian itu sudah pernah terjadi. Biasanya kita kalau pergi di sini kita bilang begini. Oh, saya pernah ke sini kapan ya? Kapan ya? Kira saya ketemu itu Mas Sayur itu di mana? Begitu. Nah, itu déjà vu. Nah, saudara-saudara, peristiwa déjà vu dalam Alkitab ini. Dia terulang lagi. Tapi anehnya mereka tidak kenal Yesus. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak kenal Yesus, tetapi ada beberapa tafsiran dan saya percaya itu bahwa waktu Yesus bangkit dia gunakan tubuh kemuliaannya sampai mereka tidak kenal Yesus. Tetapi lebih daripada itu, murid-murid tadi yang tidak dapat ikan,
Dorang tangkap ikan tapi tidak dapat ikan. Dorang tebar jala tapi tidak dapat ikan. Mereka tangkap ini, usaha ini dari malam sampai pagi, pagi sampai malam lagi, tidak dapat ikan lagi, saudara-saudara. Waktu Yesus datang, dia bilang tebar lagi jalamu. Nah, coba teman-teman pikir, Yesus suruh tebar jala dari pinggir pantai. Kira-kira jauh tidak? Jarak Yesus dari perahu? Tidak. Karena Yesus bisa bicara dan dia dengar. Kecuali Yesus pakai mic waktu itu dan pakai toa. Hoi, sebelah kanan. Nah, Yesus tidak pakai mic waktu itu dan dia bilang, tebarkanlah lagi jalamu. Berarti saudara-saudara, jaraknya suara Yesus dengan perahu mereka tidak terlanjur jauh. Tapi aneh kok dia bisa tangkap 153 ikan yang besar-besar, saudara-saudara. Bukan Duo dan Rono, yang besar-besar. Waktu semua gagal, semua usaha gagal, pengalaman sebagai nelayan gagal, waktu Yesus berdiri 153 ekor ditangkap. Apa makna teologisnya bagi kita orang-orang muda? Saat semua jalan sudah tertutup, kita lihat tidak ada jendela, tidak ada pintu, dan kita tidak bisa keluar dari semua pergumulan kita. Maka sesungguhnya Yesus punya 153 cara untuk menolong saudara dan saya. Kebangkitan Kristus itu menawarkan cara untuk menolong kita. Nah, saudara-saudara, orang muda selalu diperhadapkan dengan keadaan, dan juga keadaan. Oh, kami mau bikin ibadah ini, Kapten, Mayor, tapi begini, Mayor, begini. Ya sudahlah, kita batalkan saja. Oh, kita mau begini, saya ingin suatu saat saya buka praktek dokter gigi di Petimbe lagi. Tapi kalau saya sini, siapa mau periksa gigi di sini? Saya ingin suatu saat saya ingin jadi hamba Tuhan, saya ingin memberkati orang, saya ingin begini, tapi rasanya begini. Dan saudara-saudara, tidak sedikit orang yang menyerah dengan keadaan. Tidak sedikit orang muda yang menyerah dengan keadaan, dan akhirnya mereka mati dan juga gagal, saudara-saudara. Kalau saudara baca mengenai kisah orang-orang yang sukses di usia tuanya, adalah mereka yang pada waktu mudanya tidak pernah berhenti dengan keadaan. Nah, rekan-rekan muda yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saudara punya pengalaman, betul. Saudara dan saya punya sekolah, oke. Saudara dan saya punya kepintaran, oke. Saudara dan saya punya talenta, baik. Saudara dan saya punya segala hal yang bisa kita pergunakan. Tetapi itu bukan jaminan saudara dan saya berhasil dalam hidup ini. Yang membuat saudara dan saya berhasil adalah ketika Yesus berdiri dengan kita. Saudara-saudara, Yesus tidak pernah ada di tempatmu minum saguer. Tiba-tiba Yesus datang, bro, satu sloki dulu dong. Yesus nggak pernah ada kalau dia pakai tuh bungkus rokok gitu. Yesus tidak pernah bersama-sama dengan saudara waktu engkau cowok-cowok ada dalam kamar kos dengan cewekmu. Toh? Saya sudah bilang kalau cowok dengan cewek dalam kamar kos, dorang bukan berdoa pasti. Betul. Nggak ada orang serohani apapun ajak ceweknya masuk kamar, mari kita berdoa ya. Wih, jatuh kita. Mari kita berdoa. Nggak ada. Jadi cewek-cewek kalau mau diajak cowok-cowok, tanya, ada Yesus di sana atau tidak? Masuk di pintu kamar langsung tanya, Yesus. Nggak ada, lari. Karena Yesus tidak pernah bersama-sama dengan orang yang berbuat dosa. Kenapa saya berani bicara begini? Karena itu kerjaan saya dulu. Adoyo. Orang selalu bilang, Letnan, jangan bicara yang kayak begitu. Saya bilang, saya harus bicara sebuah kesaksian yang nyata, khotbah yang paling nyata saya untuk anak-anak muda adalah hidup saya yang sudah dipulihkan. Saudara pikir saudara paling kurang ajar daripada saya? Saya lebih kurang ajar dari saudara. Tetapi saya saksikan bahwa Tuhan mampu mengubah saya. Sekarang saya bilang, selamat tinggal masa lalu, gitu saudara. Jadi saya kalau ketemu mantan saya cuek saja. Nana di belakang, toh, biar dia korek-korek. Nggak mau lagi. Karena saudara-saudara biasanya barang bekas itu tempatnya di. Tapi jangan buang mantan saudara di sampah. Saya selalu bicara begini kepada orang muda. Kenapa? Saya bangga bukan kepada hidup lama saya, saudara-saudara, tapi yang saya banggakan bagaimana Yesus bisa ubah saya. Ternyata saya mendapati bahwa tidak ada yang terlalu kotor bagi dia. Ternyata saya mendapati bahwa tidak ada yang terlalu najis bagi dia. Saya mendapati bahwa tidak ada yang terlalu berdosa bagi dia. Dia bisa pakai saya, dia bisa ubah saya dan menjadi berkat lagi, saudara-saudara.
Anda sampah hari ini? Apakah Anda merasa bahwa saya sudah terlalu kotor di hadapan Tuhan? Tidak bisa lagi. Oh, dengan kondisi-kondisi saya begini, saya begitu. Oh, enggak, kayaknya tidak bisa dengan Tuhan. Sudahlah, orang lain saja. Saya cukup jadi tim pemuji saja. Saya cukup begini, orang lain saja lah yang dipakai Tuhan. Saya bicara sebagai orang yang dipulihkan. Allah tidak pernah melihat saudara sebagai sampah. Dia melihat saudara dan saya sebagai emas dan berlian. Diambilnya lagi, dilapnya lagi. Saudara-saudara, keadaan selalu menuntut kita untuk berhenti. Tetapi Yesus bilang, jangan berhenti dengan keadaan. Mungkin engkau tidak mendapatkan jalan keluar sedikit pun. Sudah coba cari kerja tapi tidak bisa. Sudah coba cari jodoh, mulai dari malam Senin sampai malam Selasa minggu depannya. Babeda tebal-tebal, lipstick tebal-tebal, pakai parfum tebal-tebal, gosok herosin di keke. Pergi di daerah di sana, pergi di daerah sana, pergi di daerah sana, tapi lagunya sama-sama tetap sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya? Bilang, tetap juga jomblo. Tuhan bilang sabar, belum waktunya. Kita kan biasa begitu, maunya kita punya waktu. Tuhan cantik sekali di sana. Boleh enggak dia jadi pacar saya? Begitu. Siapa yang pernah berdoa untuk cari pacar? Saya. Kalau ada saya suka cewek, saya bilang namanya. Ada teman saya lebih gila. Dia berdoa begini, Tuhan, dia suka sama cewek ini namanya Eka. Saya suka sama Eka, tapi dia punya pacar. Jadi saya mohon malam ini, Tuhan, di dalam nama Yesus, putuskan dia dengan pacar. Kita tidak berdoa. Sakit. Kalau saya tidak cari cewek, suka cewek kan, kalau nggak suka dapat tahu, toh? Iya, dapat tahu. Kita ajak dia keluar, dia mau ikut. Kita belum SMS, dia suruh balas kemarin. Cewek dapat tahu kan, celana tua, begitu. Saya dapat tahu. Kalau saya suka cewek, saya bilang DP nama di bangku anugerah. Tuhan, saya suka sama sensor. Toh, saya mau dia jadi pacar saya. Terus kalau bisa jadi istri lah Tuhan. Lumayan, karena dia cantik begitu. Ya begitu saudara, biar saya jelek, istri mesti cantik. Karena kami di sini di Kulawi ini, kalau dapat lihat istri cantik atau jelek, kalimatnya cuma satu, astaga. Tapi intonasi beda bro, bikin sakit hati. Kalau yang cantik dia bilang, astaga itu istrimu. Kalau jelek, astaga istrimu tuh. Satu astaga, dua intonasi begitu. Jadi saya bilang, toh begitu saudara-saudara. Tuhan kasih. Toh tanya nih kandidat saya ini waktu itu dulu dia dari WMU, rambutnya masih panjang begini. Masih kremo sedikit waktu itu. Dapat cewek, saya lihat ada satu cewek cantik di Banpres sana. Saya lihat ini perempuan gagah, naik motor Mio. Cewek kan kalau naik motor Mio, naik motor apa Matic itu udah mulai cantik toh. Coba nggak lihat kalau naik motor RS King. Agak dapat lihat kejantanan. Mereka dipakai Vespa. Saya bilang tunggungan. Saya masuk dalam doa. Tanya DP om, DP tante, DP oh jomblo. Saya berdoa Tuhan. Bilang DP nama lengkap DP fam. Toh, seperti yang saya cerita lalu, pas bat tembak, diterima. Saya biasa ganggu dia, kau tahu lalu saya tembak, kau tuh udah SMS. SMS itu harganya waktu itu Rp159. Tapi waktu itu saya lagi dapat bonus. Berarti waktu saya tembak kau, bonus. Tetapi saudara, apa yang saya mau bilang? Seringkali kita pandang enteng ini hal ini. Orang-orang muda cari pacar itu pandang enteng. Nah, itu sebabnya ada gabungan-gabungan begini. Supaya sekalian saudara memuji Tuhan kan lihat-lihat sedikit. Oh, betul. Cari pacar itu mesti orang takut Tuhan. Jangan tidak takut Tuhan. Tapi jangan sementara penyembahan saudara intip-intip. Ku sembah Kau, hanya Kau. Pas Kaulah segalanya. Yang lain ditunjuk. Di dalam hidupku. Tapi jangan pandang enteng. Kenalan. Tanya nama pertama. Tanya percaya Tuhan atau tidak. Langsung itu ditanya. Kalau tidak percaya Tuhan, cut. Toh? Cut. Sekarang kita tidak. Tanya dulu. Dia DP motor dulu.
150 RR caps. Lumayan. Dapat buka pintu mobil wes sanang harim. Oh makasih. Tapi lupa bahwa yang paling penting dalam pernikahan Kristen itu sama-sama takut Tuhan. Jadi tanya dulu, takut Tuhan atau tidak. Selanjutnya saudara-saudara, yang terakhir, bagaimana supaya kebangkitan Kristus itu juga menjadi kebangkitan kita meskipun sedang hujan, saudara-saudara. Dalam ayatnya yang ini dulu. Hidup Kristen itu bukan masalah arus dunia, melainkan hidup Kristen itu di mana kita berpijak. Terbawa arus adalah stadium lanjutan dari kesalahan berpijak. Ini saya berdiri di sungai yang lupa saya namanya, tapi saya berdiri di batu. Toh, airnya deras, maka saya berdiri di batu. Coba tes berdiri di air, kaongan. Jadi saudara jangan pikir bahwa di pulau ini banyak orang ada pengedar narkoba. Oh, di Marnata juga begitu, Petimia lagi juga begitu. Kita dihadapkan dengan kondisi, tidak masalah. Biar juga semua orang buruk di sekitarmu, kalau engkau berpijak pada Yesus, tidak akan terbawa arus. Nah yang ketiga saudara, kebangkitan Yesus itu harusnya bisa membangkitkan kita. Yohanes 24 ayat 36. Kali ini saya baca, tetapi saya akan baca diwakili oleh Martin, kandidat. Kami panggil dia dengan sebutan Ale, karena dia orang Bandung, orang Ambon. Ale, saya nggak usah buka Alkitab, ada di layar. Saya pegang mic, baca yang kuat. Ya, ini saudara dengan kita kalah hati. Berdiri. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Itu seorang diri tuh. Itu namanya Martin Talahatu. Yang ketiga saudara-saudara, jangan pernah takut dengan damai sejahtera. Saya coba jelaskan bagian ini. Damai sejahtera atau shalom adalah kalimat yang tren waktu Yesus bangkit. Kenapa Yesus harus bilang shalom? Kenapa Yesus harus bilang damai sejahtera? Karena memang peristiwa kematian Yesus menimbulkan ketakutan yang besar bagi para murid. Dan ternyata saudara-saudara, rasa takut itu bisa menghilangkan shalom kita, bisa menghilangkan damai sejahtera kita. Namun aneh saudara-saudara. Anehnya di mana? Coba lihat. Kira-kira waktu itu murid-murid lagi duduk membahas, betulkah dia bangkit? Iya, saya lihat batunya terguling atau masa ini bisa begitu bebas itu batu? Iya, kami lihat, saya saksi mata. Betul tahu Maria tahu? Iya, betul kata Petrus. Baik, waktu dulu lagi bahasa suko begitu, bahasa sere begitu, tiba-tiba Yesus masuk. Jeng. Damai sejahtera bagi kami. Coba tes saudara. Misalnya kita ibadah 7 malam penghiburan, itu mayat habis ditanya, kita ibadah begitu, selalu nama Tuhan, oksigennya pimpin toh, tiba-tiba yang meninggal, yang suri kanan itu dia berdiri di belakangnya oksigen. Nggak usah bicara, berdiri saja. Orang semua lari oksigen, kenapa saudara lari? Aslinya lari juga saudara. Bingung. Nah kira-kira itu yang terjadi. Tapi parahnya waktu itu pintu tutup semua. Nggak ada yang bisa lari kan. Tambah Yesus maju, tambah murid mundur jauh lagi. Sayangnya waktu itu orang belum bisa button king. Kalau sekarang ada saya tinggi dalam nama Yesus, gua lari. Sekarang Yesus yang datang. Kalau mau tinggi pakai apa? Dalam nama siapa yang datang? Yesus. Orang kira itu setan. Jadi saudara, konsep mengenai setan, mengenai hantu adanya sudah dari dulu, bukan baru sekarang. Cuma sekarang ya setan sudah lebih agak keren sedikit. Kalau dulu belum saudara. Nah tetapi saudara, para murid justru ketakutan dengan sang sumber damai sejahtera itu. Ini aneh dan ini adalah kondisi yang selalu dihadapi oleh orang-orang muda di zaman now ini. Banyak orang muda takut dengan damai sejahtera. Percaya atau tidak? Banyak orang muda takut dengan damai sejahtera, percaya atau tidak? Apa buktinya? Tadi itu bagus, dia punya pantomim. Ditaruh situ, awas dosa. Ambil, ragu-ragu. Duduk, terakhir, duduk. Sudah tahu kalau seks di luar nikah itu dampaknya bengket tahu.
Nggak ada orang hamil luar nikah keren, nggak ada. Di kampung yang angkat tangan, bro. Hamil lo. Iya, ini anaknya itu. Nggak ada saudara. Sudah tahu itu menjengkelkan, tapi masih maniso. Toh, maniso bahasa Inggris itu kesai. So tahu dibikin. Jadi yang tidak mendatangkan damai sejahtera justru kita sendiri, bukan dari orang. Kenapa? Kita tidak suka dengan kondisi damai sejahtera. Saudara-saudara tahu bahwa hari Minggu, saudara-saudara tahu bahwa hari Jumat kita ada ibadah pemuda. Tetapi saudara-saudara banyak dari antara kita, saudara-saudara yang hanya ramai kalau gabungan-gabungan. Kalau KKR seperti ini, kalau hari-hari lain kemana kita? Kita tidak senang dengan damai sejahtera. So tahu merokok menyebabkan gangguan jantung, impotensi. Nah, apa impotensi? Nanti cari di Google. Apa itu impotensi? Nanti dia jelaskan. Menyebabkan ini itu. Tetap dia bagi. Sedap sekali ya rumah. Anak muda. Saya kira bodoh. So ditulis di situ rokok menyebabkan ini. Dia bisa. Itu sama dengan orang dikasih begini. Jangan kau maju ya, di depan itu ada tai iyo. Datang orang satu, jangan kau injek itu ada tai kucing. Bagus kan itu iyo. Datang lagi satu, ada tai kucing, jangan kau injek iyo. Pas dia berjalan dia injak. Bodoh. Itu namanya dalam bahasa Jerman itu ngongah. Orang barokok ngongah. Saya mau membantah dengan satu orang doktor teologi. Saya masih satu, dia so 3 dia punya bala. Dia bilang begini, Letnan, tidak pernah ada opsi yang bisa kasih kalah saya mengenai rokok. Saya bilang, orang pakai apa pak? Itu Korintus, tubuhmu adalah bait Allah. Saya boleh, salah itu mengenai perzinahan pak. Saya cuma pakai Kejadian 1:33. Bapak jawab saya, bapak dokter. Jawab baca. Lalu Allah melihat semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Ngana periksa dari hadis 1-7. Ada Tuhan bikin rokok? Nah, lalu Allah berfirman, jadilah rokok dari tembakau. Tidak ada, saudara. Ngana periksa situ Allah bikin cap tikus, ada tidak? Tidak ada, dia batipar, kong dia masa jadi cap tikus. Karena menurut Allah gitar yang jatuh itu, menurut Allah rokok itu, cap tikus itu tidak sungguh amat baik, maka dia tidak bikin. Kalau dia lihat bahwa cap tikus itu baik, dia kasih keluar dari perutnya sapi. Jadi waktu diperah itu sapi keluar cap tikus. Tapi ini susu saudara-saudara. Mau beli susu susah, mau beli cap tikus gampang. Makanya otak popo terus. Kenapa? Tidak ada nutrisi yang bagus masuk di otak. Nah, orang-orang muda sering kali kita benci dengan damai sejahtera. Tanpa saudara dan saya sadar kita benci dengan damai sejahtera. Dan kita lebih memilih tempat-tempat di mana damai sejahtera itu hilang. Tuh? Kalau di gereja saudara, oh tapi syukurlah malam ini tidak ada di sini. Tapi di tempat-tempat lain saya pimpin, kita bisa lomba-lomba kursi bidang. Tuh, wah dorang. Entah dorang bingung atau dorang heran atau apa saya tidak mengerti. Yang penting dorang diam saudara. Tapi coba kalau Pibadero, ini saya bongkar. Waktu peresmian itu sekolah SMP di Petimbe lagi, itu saya punya elektron yang main. Waktu itu masih bawa elektron. Waktu itu Mayor Usmani bilang, Jeffrey tolong begini. Oh baik. Baik, biasa malam kita badero tuh. Ini anak Petimbe lagi nih, waktu itu. Tapi sekarang sudah ada mungkin ya. Saya sampai bilang sama adikku, serius. Kisah ini bukan bermaksud menyinggung saudara-saudara, tidak, maafkanlah bila tersinggung. Tapi saya lihat ada satu orang yang badero dia penuh semangat. Di Petimbe lagi, betul, saya tidak bohong. Saya tidak bohong, saudara. Serius. Kan dulu masih top-topnya rambut kangen bel tuh. Muka tak tutup, jeans ketat. Saya sampai bilang begini sama adekku. Kevin, contoh lihat. Jangan-jangan ada kabel telanjang di sini. Tuh. Tapi begitu menikmati, adekku mantap. Mantap sekali. Waktu itu di Petimbe lagi, sekarang sudah ada. Yang pokok-pokok itu sudah pindah di gereja orang. Toh? So menarik tadi, mantap sekali.
Tapi saudara-saudara, seringkali kita benci dengan kondisi damai sejahtera itu. Ya, benci. Nanti saudara cari tahu siapa dia. Saya nggak kurang tahu, laki-laki pasti. Tingginya hampir sama dengan pemain gitar tadi. Tingginya. Tapi saya tidak yakin apakah itu dia atau tidak. Hah? Mungkin kalau rambutnya sudah panjang bisa saya lihat. Seringkali kita benci dengan kondisi damai sejahtera. Saya praktek di Maranatha. Teman saya masih hidup, almarhum itu, Ornes Subainda. Saya ini keluarga besar di Maranatha. Jadi papa saya itu Pangalo. Jadi kalau saya di Maranatha, jangan coba-coba korek saya. Ribut kita di pasar. Lewat orang baru. Baik kamu doang macam. Saya, iko, saya. Oh nggak ada ya, lupa. Orang Kristen, saya praktek di Maranatha, pergi antar itu Yafet Subainda, tahu? Bapak guru itu pulang dipajak, bos. Orang mabok dipajak. Pajak banyak gitu. Jangan musim aku, hah? Jangan musim aku jangan kami. Woi, terserah. Saya lapor sama saya punya sepupu. Kamu tahu saya dipajak. Oh, main kita. Kau yang berpajak sepupuku ya, pupa. Mas dalam bangga tuh, wes. Orang dipajak dibela caps. Banyak keluarga. Tapi saudara, banyak orang Kristen kayak begini modelnya, kayak saya dulu. Otak popo, tidak suka dengan damai sejahtera. Ciri-ciri orang kampungan itu, kalau ketemu orang baru ajak sengel. Itu ciri-ciri orang kampungan. Tuh masuk di sana dia lebih ganteng daripada orang di kampung. Cewek-cewek semua fans sama dia. Saya sini. Tidak burung aneh. Itu ciri-ciri orang tolare, kampungan. Toh, kalau ketemu orang baru salaman, bro. Dari mana kamu? Oh, dari situ. Oke, sekarang bergabungnya dengan kita di GPS ini. Kenapa banyak orang anak GPS itu keluar bukan masuk? Anak GPS sombong. Gerakan pembawa sun sombong. Ketemu orang baru begitu. Kalau cowok yang baru, cewek yang pendek. Kalau cewek yang baru, cowok yang pendek. Cewek-cewek berjengkel. Ini kita cantik sekali. Cewek, kota begini cuma kayak gitu di pantat ayam di sini. Kondisinya kayak begitu. Saudara-saudara, jangan pernah benci dengan damai sejahtera. Saudara masih punya kesempatan sekolah. Dan saudara tahu bahwa yang akan jadi kepala desa itu harus orang yang sekolah. Tidak ada yang tamat SD, saudara-saudara. Ini bukan dulu. Harus sekolah. Jadi waktu punya kesempatan sekolah, pergi sekolah baik-baik. Kalau saudara sekolah di mana? Tempuh ilmu baik-baik. Jangan benci dengan damai sejahtera. Karena tidak ada saudara-saudara sekarang pejabat tinggi. Oh bupati apa? Bupati Sigi. Tamatan apa? Tamatan SMP kelas 2. Tidak ada. Saudara mesti sarjana, saudara mesti ini. Kenapa? Orang Kristen tidak sadar ini. Sehingga saudara-saudara yang jadi kepala desa di kampung kita bukan orang kita. Orang dari luar. Siapa yang bodoh? Kita tuh ngana. Toh kita yang ngomong tidak mau sekolah waktu pemilihan. Tidak bisa. Nah saudara-saudara ini berkati Tuhan kita Yesus Kristus orang-orang muda. Semua hal yang mendatangkan damai sejahtera itu tidak pernah saudara peroleh dengan mudah. Betul. Semua hal yang mendatangkan damai sejahtera itu diperoleh dengan cara yang sulit. Tidak ada emas didapat di pinggir jalan. Tidak ada. Harus didulang, harus masuk ditambah, dibakar, baru dia mahal harganya. Jadi jangan saudara takut bayar harga yang mahal. Sekarang mungkin sekolah, sekarang mungkin saudara susah payah bekerja. Toh cangkul pacu di kebun, bersihkan itu sawah, saudara. Nanti kalau semua banyak panggil saya suka tangkap kodok di Maranatha. Tanam, jangan sedikit-sedikit mau uang banyak jual tanah. Toh, ciri-ciri orang tolare yang pertama suka ajak sengel, yang kedua suka jual tanah. Sedikit-sedikit datang orang baru jual tanah. Toh, jangan saudara-saudara. Tanah itu mendatangkan damai sejahtera. Kerjakan dia supaya sukses. Toh, jangan orang tanam padi, semua ikut tanam padi. Saya berdoa di Maranatha, saya bilang, kenapa kamu semua ikut tanam padi? Ada orang Bali di sebelah dia tanam merica Jawa. Jadi dia sebeli mobil, kamu masih utang di kiosnya itu. Kenapa kamu tidak tanam merica Jawa juga? Visualis perawatan, oh memang kau bodoh. Damai sejahtera dibenci. Mau yang senang-senang, mau terima uang 11 juta, 12 juta, 15 juta, tanah melayang. Akhirnya saudara ini yang terjadi di dataran kami di Pulau ini. Orang asli jual tanah, akhirnya pendatang semua di pinggiran, kita semakin jadi orang desa sana.
Toh? Semakin di ujung sana. Keluar rumah begini, buka begini, ada rombongan monyet lewat sana. Yang ada apa untuk kampung sekali toh? Yang ada di belakang rumah itu burung ria-ria dengan itu koloboko. Ria. Kampung yang sebelumnya sudah lewat mobil, suara knalpot bongkar, kita ria-ria. Kenapa bodoh? Tolare jual tanah. Saudara-saudara ingat, kasih tahu papa mama di rumah, jangan jual tanah. Itu aset. Toh? Kalau mau dijual itu gigi itu dijual ya. Saudara-saudara yang berkata Tuhan, jangan pernah benci damai sejahtera. Kenapa saudara-saudara? Karena waktu jalan terasa sulit, sesungguhnya berhenti itu lebih mengerikan, saudara-saudara. Teruslah berjalan. Ini di jembatan Mokowe. Iya. Oke lah, tidak apa-apa. Mungkin saya salah nama, tapi terserah. Ini jembatan yang pertama kali saya datang pelayanan di Kulawi. Sekarang dia punya papan seompong-ompong. Nggak tahu kalau berjalan di jembatan gantung itu lebih ngeri kalau berhenti. Toh, kalau jalan apa? Pas berhenti begini bos. Jadi waktu jalan kita terasa susah. Waktu kita berjuang terasa susah. Toh, waktu pacaran jaga kekudusan itu susah. Jangan berhenti, jangan sudahlah. Susah sekali saya jaga keperawanan. Soalnya saya cinta sama kau. Baginya. Jangan berhenti pada kondisi yang tidak damai sejahtera. Anak-anak muda, laki-laki, jangan maniso. Saya diprotes. Oh, dengan Jeffrey Thompson porno bicara, saya tidak apa-apa. Saya harus bilang ini, pornografi jangan sampai dia itu tabu di mimbar. Orang-orang muda harus tahu bahwa pornografi itu dosa. Jangan nakesi, jangan maniso. Perempuan-perempuan lihat, ini cowok-cowok ini kan orang tukang bagombal. Toh, dia bagombal sedikit, bagaimana saya? Suruh masuk kau punya pulsa. Katanya masuk pulsa, tangan di pundak. Oh iya belum masuk, sabar deh sekali. Nanti tak kirim ke pundak. Ujung-ujungnya begitu, lewat sudah. Kuserahkan jiwa raga. Saudara, perempuan jangan murah. Kamu tuh cantik-cantik kamu. Bisa kau jadi Miss Indonesia. Bisa kau jadi Miss Salua. Bisa jadi Miss PTB lagi. Bisa jadi Miss Siroa. Bisa juga jadi Miss Communication. Saudara cantik, jangan murah. Jangan mau dikredit sebelum menikah. Pahami kata-kata saya. Jangan mau dikredit sebelum menikah. Biasa cowok-cowok begitu, panjang. Kok kira ini TV? Kok kira ini motor? Kok kira ini kulkas? Panjang. Ini perempuan juga mau dikredit, bodoh. Bilang kalau ngana mau bayar kita lunas. Menghadap sama tapi mama sama tapi papa, lamar, kawin kita, baru ngana ambil kamu. Sekarang tidak, makanya banyak orang muda sekarang kalau putus pacar, bunuh diri, stres. Soalnya ada yang berharga, so diambil semua tuh. So semua kita punya ngana seminta. Menangis di kamar, kalau batangku tumbuh-tumbuh kasur. Kenapa? Karena bodoh. Tapi coba jaga kesucian. Anak mau putus biar dia lagi kau bos kayak gitu. Sedangkan SD 12 bisa cari pacar lagi. Deng. Jangan benci dengan kondisi damai sejahtera. Akhirnya saudara-saudara, generasi yang sudah dibebaskan, generasi yang sudah dimerdekakan, kita punya 3 hal penting yang menjadi bekal hidup kita. Jangan pernah saudara terfokus kepada batu. Berjalanlah terus, dapatilah batu-batu pergumulan saudara. Batu-batu yang membuat saudara minder untuk melayani. Batu-batu pergumulan saudara dalam pendidikan itu terguling karena Yesus yang menggulingkan. Yang kedua, jangan pernah menyerah pada keadaan. Jangan berhenti pada keadaan. Jalan saja terus. Ketika kita tidak punya jalan keluar, Yesus punya 153 cara untuk tolong kita. Bilang kanan kiri, 153 cara. 153 cara untuk tolong. Dan yang terakhir, jangan pernah saudara dan saya takut kepada damai sejahtera. Kerjakanlah damai sejahtera itu, sehingga ketika 3 hal ini ada kepada kita, saudara dan saya jadi generasi yang tidak fokus kepada batu. Saudara dan saya jadi generasi yang tidak pernah menyerah pada keadaan. Saudara dan saya tidak pernah takut untuk mengerjakan damai sejahtera.
Maka firman Tuhan berlaku bagi kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Semoga Tuhan tolong kita untuk menjadi gerakan pembawa suluk yang dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, hamba berhenti berbicara untuk rekan-rekan muda di tempat ini. Namun hamba mohon Tuhan supaya Roh Kudus Tuhan akan terus membantu kami untuk mengaplikasi, sehingga dalam hidup ini Tuhan, kami menjadi orang-orang muda yang dibangkitkan oleh kebangkitan Kristus. Mungkin ada hal-hal yang menyinggung kami. Mungkin ada di antara kami yang merasa bahwa Tuhan, terlalu berat untuk saya bangkit. Tetapi biarlah Engkau membuktikan Tuhan, bahwa sungguh kuasa-Mu tidak akan pernah berubah dalam hidup. Bantulah kami semua untuk dapat terus dibebaskan dari sifat-sifat buruk kami, dari kenyataan-kenyataan yang pahit yang sudah kami lewati, sehingga kami boleh menjadi pemenang. Demi nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyanyikan satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Kita akan nyanyikan pujian ini, saudara-saudara. Saya mohon supaya lampu dipadamkan. Saya tidak akan memberi kesempatan saudara malam ini untuk datang, tidak. Tetapi mari kita merenungkan pujian ini, saudara-saudara. Pujian ini diciptakan oleh teman dari Jason, mungkin saudara-saudara sudah tahu. Sejak umur 10 tahun, dia diperkosa oleh ayah tirinya. Dan suatu saat, saudara-saudara, karena ayah tirinya tidak menerima kehamilan dari anak perempuan ini, maka akhirnya dia dipasung, diikat, dan dirantai. Beberapa kali dicoba bunuh diri, saudara-saudara. Tetapi kemudian selalu setiap dia ambil pisau untuk bunuh diri, selalu pisau itu jatuh, selalu pisau itu lepas, dan tidak pernah bisa lulus kesempatannya bunuh diri. Dan dia tahu bahwa Tuhan ada. Terus dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Engkau ada, kemana Kau waktu saya diperkosa oleh ayah saya? Kemana Engkau waktu rasanya saya tidak bisa lagi menolong diri saya? Terus dia mendengar suara yang indah, maafkanlah ayah. Saudara-saudara, kemudian dia bangkit dan dia pulang ke rumah. Waktu dia pulang ke rumah, dia mendapati seorang laki-laki tua duduk di atas kursi roda. Dan di atas kursi roda itu dia lihat ada seorang laki-laki yang menderita stroke. Ternyata itu ayahnya. Dia mendekati ayah tirinya dan dia bilang, ayah, aku memaafkan. Dan terciptalah lagu itu, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Kornya bilang, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup. Saudara-saudara, izinkan Allah menyentuh hati saudara dan mengubah hidup saudara. Tampilan luar tidak terlalu berarti, saudara, tapi hati dan pikiran kita Allah ingin mengubahkan. Saya ingin kita menyanyikan pujian ini sambil kita merenung akan kehidupan kita. Betapa aku mencintai segala yang terjadi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidup, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Tuhan selalu beri rancangan yang terbaik. Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari kita akan bersama Bapa sentuh hatiku, Bapa ubah hidupku. Bapa sentuh hatiku, rubah hidupku menjadi yang baru. Bapa emas yang murni, Kau memberi rencana hatimu
Mungkin saudara malu untuk melangkah karena harus permisi dengan orang-orang di sekitar saudara. Tetapi percayalah bahwa Yesus tidak pernah malu saat ditelanjangi di salib untuk saudara. Maka malam ini saya mengundang saudara yang ingin datang malam ini berdoa untuk ada di bawah salib Kristus malam ini. Seringkali orang-orang berkata, hamba-hamba Tuhan berkata, kalau saudara tidak bisa melangkah, saudara bisa berdiri di tempat, saya akan berdoa. Tapi saya beda, saudara-saudara. Anda mau didoakan, datang. Saya akan berdoa hanya khusus yang datang. Yang tidak datang, didoakan, ya. Tapi berkatnya beda. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan pernah ada biarkan batu yang menghalangi saudara. Jangan pernah biarkan keadaan membuat saudara berhenti. Life must go on. Hidup terus akan berjalan. Berjalanlah dan kerjakanlah damai sejahtera. Saudara ingin diubahkan, saudara ingin hidup baru, mari datang di bawah salib Yesus. Yesus mati bagi saudara dan membaharui saudara. Betapa ku mencintai semua yang terjadi. Betapa ku mencintai. Ada yang berdoa, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Segala yang ada sendiri, jalani hidup ini selalu menyerah. Masih ada yang berdoa, ada bisa datang.
Tuhan juga beserta dengan mereka. Orang-orang muda yang diberkati Tuhan, pandanglah kepada Kristus, lihatlah kepada salib itu. Godaan banyak, tetapi Kristuslah semua bagi kita. Dan kiranya kita selalu menghidupi janji-Nya bagi kita, bahwa melalui generasi ini desa kita akan diberkati, kabupaten kita akan diberkati, korps gereja kita akan diberkati, bahkan bangsa